Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Riza Mulia dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Angkatan 20 dari Universitas Andalas dengan NIM 7001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat program sorting dan juga searching pada aplikasi C++ Builder 6. Oke, pertama kali saya akan memperlihatkan demo dari aplikasinya. Nah, pada tampilan aplikasi ini, saya membaginya menjadi dua buah bagian. Yang pertama itu bagian sorting atau menu pengurutan, dan yang bagian kedua adalah searching atau menu pencarian. Oke, mari kita langsung cobakan saja aplikasinya. Di menu ini, kita akan memasukkan beberapa jumlah data dalam bentuk angka secara acak. Dengan menuliskan angkanya di sini, lalu memasukkan dengan menekan tombol input. Lalu kita bisa menekan tombol sort untuk menampilkan data yang sudah diurutkan. Nah, di sini datanya sudah berurutan. Langkah selanjutnya, mari kita coba melakukan pencarian data dalam kolom searching. Di sini kita akan mencari data. Kalau seandainya datanya ditemukan, akan muncul notifikasi data ditemukan. Di sini saya akan mencoba mencari data nomor 12. Kita cari, data ditemukan. Di kolom ini kita akan melihat data yang kita cari, dan di sini kita akan melihat indeks dari data yang kita cari tadi. Berarti angka 12 terletak pada indeks 5 di dalam array. Lalu kita klik tombol clear all untuk menghapus semua data yang ada di list box dan juga diedit. Oke. Nah, baiklah, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi. Yang pertama adalah tentu saja kita membuka aplikasi C++ Builder. Setelah terbuka, kita buat project baru dengan menekan File, New Application. Nah, setelah itu akan muncul dua buah tab, yaitu menu Form dan juga menu Unit. Nah, pada menu Form, kita akan memasang berbagai menu yang diperlukan pada program ini, seperti menu Edit, List Box, Button, dan lain-lain. Sedangkan pada menu unit, disinilah kita akan menuliskan kode dari program yang akan kita buat. Oke, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mari kita tentukan berapa banyak list box, button, dan edit yang diperlukan untuk membuat programnya. Nah, di sini saya akan menggunakan dua buah kolom edit untuk menuliskan data yang akan kita inputkan. Lalu 4 buah list box untuk menampilkan hasil dari data yang kita inputkan dan data yang sudah selesai diproses, dan 4 buah button yang terdiri dari button input untuk memasukkan data yang ada pada edit 1 ke list box 1, button sort gunanya adalah untuk mengurutkan data yang ada pada list box 1 secara ascending dan memasukkannya ke list box 2. Yang ketiga adalah button search gunanya untuk mencari data yang kita tulis pada edit 2, dan yang terakhir adalah button clear all untuk menghapus semua data yang ada pada edit dan juga list box. Dan yang terakhir kita juga membutuhkan label untuk memberikan judul-judul dan keterangan-keterangan pada data yang kita buat. Edit 1 kita gunakan untuk menuliskan data acak yang akan kita inputkan ke dalam list box 1. Sedangkan list box 1 kita gunakan untuk menampung data acak yang kita inputkan dari edit 1. Sedangkan button 1 kita gunakan untuk memindahkan data dari edit 1 ke list box 1 secara berurutan. Lalu kita akan mengambil button 2 dan juga list box 2. Button 2 atau nantinya kita akan menggunakan button ini sebagai sort atau pengurutan. Gunanya adalah untuk mengurutkan data yang ada pada list box 1 secara ascending dan memasukkannya ke list box 2.
Sedangkan listbox 2 gunanya adalah menampilkan data yang sudah diurutkan oleh button. Lalu kita ambil edit 2, listbox 4 dan juga button 3. Edit 2 kita gunakan untuk menuliskan data yang ingin kita cari pada listbox 2. Nah, sedangkan listbox ini, yang listbox yang keempat, gunanya untuk menampilkan data yang kita cari tadi. Sedangkan button 3 search gunanya adalah menampilkan data yang kita cari tadi dan menampilkannya pada listbox 4. Serta di sini ada listbox 3 gunanya adalah untuk menentukan indeks dari data yang kita cari tadi. Sedangkan yang terakhir adalah kita menambahkan button terakhir yang nantinya kita akan gunakan sebagai menu clear all untuk menghapus semua data yang ada. Di sini tertulis edit 1 pada kolom edit 1. Kita bisa menghapusnya pada di sini menu teks. Kita bisa hapus di sini. Edit 2 juga kita bisa hapus di sini. Nah, masing-masing button bisa juga kita ubah sesuai dengan fungsi yang kita perlukan. Di sini kita akan menggunakan button input. Nah, setelah semua komponen sudah ada di dalam form, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan kode dari programnya satu persatu. Cara membuat programnya adalah dengan menggunakan 2 kali pada buttonnya. Jadi kita akan menulis program pada button 1. Di sini kita akan menuliskan program untuk button 1. Sebelum itu, kita akan mendeklarasikan variabel global. Secara simpel, variabel global adalah variabel ketika kita mendeklarasikannya. Variabel tersebut memiliki skop atau ruang lingkup global atau bisa diakses dari mana saja dari semua bagian program. Di sini ada beberapa buah variabel global yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan variabel temp yang mana yang akan digunakan pada menu perulangan di bagian sorting. Di sini saya akan mendeklarasikan integer a jumlah array 10. Saya akan mendeklarasikan variabel x, juga saya akan mendeklarasikan variabel n. Lalu program untuk button satunya di sini. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa menu edit pada program C++ Builder hanya bisa membaca tipe data dalam bentuk string. Yaitu kita memerlukan program untuk mengubah pembacaan tipe data dari string menuju integer karena variabel yang akan kita masukkan adalah variabel integer. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel a. Lalu kita akan membuat program untuk memasukkan angka ke listbox 1. Dan kita juga menggunakan program guna edit 1 clear di sini adalah setelah kita menekan button, angka yang ada di edit 1 otomatis akan terhapus dan langsung pindah ke listbox. Lalu kita tuliskan edit 1. Ini merupakan program pada button 1. Nah, secara simpel, program ini akan memasukkan data yang kita masukkan pada edit 1 menuju listbox dengan hanya menekan semua button. Kita lanjut. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam kode program insertion sort, kali ini saya akan menjelaskan algoritma dari insertion sort. Oke, di sini ada angka. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, kita akan melihat pertama ke indeks 0, yaitu di sini adalah 7. Karena kita hanya melihat angka 7, jadi kita asumsikan angka 7 merupakan angka yang sudah benar posisinya. Dan kita sebut angka 7 ini merupakan sorted array dan yang lainnya merupakan unsorted array. Lalu angka 7 ini kita bandingkan ke angka yang ada di sebelah kanannya. Setelah dibandingkan, ternyata memang posisi angka 7 sudah benar dan tidak perlu lagi diubah. Lalu kita lanjut ke angka berikutnya. Kita geser marker yang
ada di sini. Nah, setelah markernya bergeser, di sini angka yang ada di sebelah kiri kita sebut dengan sorted array atau bilangan yang sudah diurutkan, dan yang di sebelah kanan merupakan unsorted array. Nah, di sini kita bandingkan angka yang ada di sorted array dengan angka yang di sebelah kanan unsorted array. Di sini kita membandingkan angka 5 dengan angka yang ada di sorted array. Setelah kita bandingkan, angka 5 seharusnya berada di sebelum angka 7. Bagaimanakah cara kita memindahkan angka 5 ke sebelum angka 7? Caranya adalah kita memisahkan angka 5 ke variabel lain, lalu kita menggeser angka 7 dan angka 8 ke kanan, lalu kita mengisi angka 5 di posisi yang kosong. Nah, berikutnya adalah di sini sudah 3 buah sorted array dan di sebelah kanan ada 4 buah. Berikutnya adalah kita membandingkan angka 2 dengan 3 angka pada sorted array. Nah, di sini angka 2 seharusnya terletak di sebelum angka 5. Kita pisahkan angka 2 di variabel lain, lalu angka 5, 7, 8 kita geser ke kanan, menyisakan indeks 0 yang kosong. Lalu indeks 0 yang kosong tadilah kita isi dengan angka 2. Nah, berikutnya adalah angka 8. Kita membandingkan angka 8 dengan 3 angka di samping, dan ternyata posisinya sudah benar. Lalu kita lanjut untuk memindahkan markernya. Di sini kita membandingkan angka 4 dengan 4 angka yang ada di sorted array. Dan angka 4 seharusnya terletak di sebelum angka 5 dan setelah angka 2. Seperti tadi, kita pisahkan variabel angka 4, lalu kita geser semua angka yang ada di sorted array, yaitu angka 5, 7, 8 ke kanan, lalu kita letakkan angka 4 di indeks yang kosong, yaitu indeks 1. Nah, berikutnya itu angka 6. Kita membandingkan angka 6 dengan angka-angka yang ada di sorted array, dan angka 6 seharusnya terletak setelah angka 5. Seperti tadi, kita pisahkan variabel 6, lalu kita geser angka 7 dan angka 8 ke kanan, lalu kita letakkan angka 6 di indeks yang kosong. Dan yang terakhir yaitu angka 3. Kita membandingkan angka 3 dengan angka-angka yang ada di sorted array, lalu kita pisahkan angka 3 ke variabel lain, lalu kita letakkan angka 3 di indeks yang kosong. Di sini kita akan memprogram button 2. Pada button short adalah untuk mengurutkan data yang sudah ada pada list box 1 dan memasukkannya ke list box 2. Kita klik double di sini. Di sini kita akan menggunakan program button 2. Nah, di sini tombol kedua kita gunakan untuk pengurutan atau sorting, dan pengurutan yang digunakan adalah insertion sort. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada algoritmanya sebelumnya, bentuk dari program ini secara simpelnya adalah ketika yang ada pada indeks kurang 1 lebih besar dari nilai yang ada pada indeks yang kita pilih, dan ketika indeksnya lebih besar daripada 0, maka perulangannya akan tetap berjalan untuk mencari mengurutkan nilai yang telah ada. Nah, di sini kita akan memakai perulangan for. Kita misalkan C atau indeks yang kita pilih tadi adalah B. Nah, ketika while variabel A pada indeks C kurang 1 lebih besar dari A indeks C, dan C lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan menggeser nilai yang ada pada indeks A kurang 1 di mana C kurang 1 ke satu tempat ke kanan dengan cara membuat nilai yang ada pada indeks sama dengan nilai yang ada pada indeks kurang 1. Nah, di sini variabel temp kita sama dengan variabel A pada indeks C, lalu sama dengan C kurang 1. Nah, lalu kita samakan lagi C kurang A
Lalu kita decrement nilai C agar bisa move ke nilai yang berikutnya. Lalu kita akan melakukan perulangan ini sampai akhirnya kita mendapatkan semua nilai yang sudah disortir dengan menggunakan perulangan for. Nah, lalu ini merupakan program untuk button kedua. Lalu mari kita cobakan untuk button 1 dan juga button 2. Kita coba menggunakan untuk berarti button 1 dan button 2 berjalan dengan baik. Oke, baiklah, sebelum memasuki program binary search, saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian binary. Di sini, sebelum saya menjelaskan pencarian binary, saya akan menjelaskan apa itu pencarian binary. Pencarian biner adalah metode pencarian data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut. Prinsip kerjanya dengan cara membagi dan mencocokkan data yang ada di tengah. Oke, untuk lebih gampangnya kita lihat ke flowchart berikut ini. Saya akan menjelaskan flowchartnya. Di sini, kira-kira kita akan mendeklarasikan 4 buah variabel. Yang pertama yaitu nilai yang akan kita cari. Yang kedua yaitu posisi awal dari indeks. Ketiga yaitu posisi akhir. Dan keempat yaitu posisi tengah. Dan masing-masing kita akan deklarasikan dengan variabel key, a, r, t. Oke, biar lebih gampang, anggap saja di sini ada angka 1 sampai dengan 101. Di sini indeksnya merupakan 0 sampai dengan indeks 100. Nah, indeks 0 merupakan nilai awal atau bisa kita sebut dengan A, sedangkan nilai indeks 100 bisa kita sebut dengan R atau posisi akhir, dan nilai yang ada di tengah ini kita inisialisasikan dengan T atau posisi tengah. Nah, mari kita lihat flowchart berikut ini. Yang pertama yaitu start, memulai program. Yang kedua, kita akan memasukkan sebuah kunci. Sebagai contoh, di sini misalkan kita akan mencari sebuah nilai yaitu 25. Nah, di sini kita akan mengecek sebuah kondisi, apa key-nya tidak sama dengan T atau A-nya kecil sama dengan R. Kalau seandainya kondisinya false, maka program akan berakhir. Akan tetapi jika kondisinya true, maka program akan berlanjut. Nah, di sini misalnya kita mencari sebuah key yaitu 25. Di sini T, kita akan mencari sebuah posisi tengah dari bilangan yang sudah kita inputkan sebelumnya dengan cara nilai awal, indeks awal dibagi dengan indeks yang terakhir, ditambah dengan indeks yang terakhir, lalu kita bagi 2. Nah, di sini 0 kita tambahkan dengan 100, hasilnya 100, kita bagi dengan 2, hasilnya 50. Nah, inilah T-nya. Sedangkan ini key yang ingin kita cari. Nah, kalau seandainya nilainya T sama dengan key, berarti kondisinya true, lalu berarti key-nya sudah ketemu, dan akhirnya programnya akan berhenti. Apabila T-nya lebih besar dari key, maka rumus yang kita masukkan adalah ini. R sama dengan T kurang 1. Tadi kita menemukan angka T-nya atau posisi tengahnya 50, sedangkan key-nya 25. Jadi rumus yang kita pakai adalah R sama dengan T dikurang 1. Jadi posisi akhirnya
T kurang 1. Berarti nilai yang akan kita cek nanti adalah nilai dari indeks 0 sampai dengan indeks 49. Nah, itu apabila T-nya besar dari Q yang akan kita cari. Akan tetapi, jika seandainya nanti titik tengahnya lebih kecil dari Q atau bernilai false kondisi yang di sini, maka kita akan mencari rumus A sama dengan T ditambah 1. Artinya awalnya kita T tambah 1. Karena T-nya tadi 50, kita tambah dengan 1, berarti nilai yang akan kita cari di antara posisi 51 sampai dengan 100. Nah, perulangan ini akan selalu terjadi apabila kondisinya masih dalam kondisi belum ketemu. Nah, kalau seandainya nanti kondisinya di sini adalah sudah ketemu atau seandainya kita sudah menemukan Q, maka perulangannya akan segera berhenti. Nah, oke. Sebagai contoh, kita di sini memiliki 9 buah angka, yaitu angka 3, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 31, dan 35 dari indeks 0 sampai dengan indeks 8. Key yang akan kita cari di sini adalah angka 17. Oke, key yang kita cari di sini adalah angka 17. Angka pertama yang kita lakukan adalah mencari titik tengah. T sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. Di sini awalnya sama dengan 0 ditambah dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4 di sini. Nah, angka yang kita dapatkan pada indeks keempat yaitu angka 15. Nah, kondisinya di sini 15 itu kecil dari Q, kecil dari 17. Lalu rumus yang akan selanjutnya kita pakai adalah A sama dengan T ditambah 1. Jadi A berikutnya adalah 4 ditambah 1. A bernilai 5. Oke, di sini kita letakkan A dan di sini merupakan R. Lalu kita mencari titik tengah yang ada di sini. Seperti tadi, yaitu A ditambah R dibagi 2. A-nya di sini adalah 5 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya yaitu 13 bagi 2. Kita bulatkan saja menjadi 6. Karena array tidak mungkin berkoma karena indeksnya sudah bernilai bilangan bulat. Nah, di sini berarti merupakan T yang baru. Karena di sini T lebih besar dari Q, yaitu 23 lebih besar dari 15. Rumus yang akan kita gunakan adalah R sama dengan T dikurang 1. Oke, kita hapus dulu. R sama dengan T dikurang 1. Kurang 1. Di sini T-nya sama dengan 6, kurang 1, 5. Jadi, titik A-nya sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 5 juga. Nah, telah kita dapatkan tadi A-nya sama dengan 5 dan juga R-nya sama dengan 5. Seperti yang kita tahu, T A ditambah R per 2. Sini 5 tambah 5 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Jadi T-nya adalah di sini. Dan kita mendapatkan T sama dengan Q, yaitu 17. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan datanya dan perulangannya akan berhenti sampai di sini. Oke, itulah penjelasan dari algoritma pencarian biner. Kita langsung masuk ke kodenya. Ya, kita lanjut ke button 3. Pada button 3, di sini seperti algoritma yang kita jelaskan sebelumnya,
di sini kita akan mendeklarasikan 3 buah variabel bertipe integer yang kita namakan awal, akhir, juga tengah. Dan kita deklarasikan variabel bertipe boolean di mana bernilai false. Dan kita deklarasikan awalnya sama dengan 0 karena kita tahu bahwa indeks dimulai dari 0, sedangkan akhir kita mulai dari n kurang 1 karena akhir dari indeks jumlah data dikurang 1. Misalnya ada 10 data, karena awal dari indeks adalah 0, jika jumlah datanya ada 10 maka data akan diakhiri dengan nilai indeks 9. Lalu seperti tadi, edit cuma bisa membaca tipe data string, maka kita ubah tipe datanya dari string ke integer. Nah, edit 2 clear di sini gunanya adalah ketika kita menekan tombol data yang ada pada edit 2 otomatis akan terhapus. Nah, di sini kita akan lakukan perulangan do, di mana apabila kondisi tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. Di sini kita akan memasukkan pernyataan if a array ke tengah sama dengan variabel a dengan array ke a. Di sini if a pada array tengah sama dengan a pada array a, maka kondisi dari boolean bernilai true. Artinya kita sudah menemukan datanya. Bila tidak, else if a tengah besar dari a, maka akhir sama dengan tengah kurang 1. Sebagaimana rumus yang kita dapatkan tadi, kalau seandainya a pada array tengah lebih besar daripada a pada array a, maka rumusnya adalah akhir sama dengan tengah dikurang 1. Else jika tidak juga, maka awal sama dengan tengah ditambah 1. Nah, apabila datanya ditemukan nanti, kita akan menampilkan data ditemukan. Nah, ini merupakan program dari button 3 untuk mencari sebuah data. Nah, di sini merupakan penampilan data untuk menampilkan data yang kita cari, sedangkan di sini adalah menampilkan data dari indeks yang kita cari. Lalu kita lanjutkan untuk button keempat. Di sini cuma merupakan button untuk menghapus semua, jadi kita hanya menggunakan box per akhirnya kita setelah selesai menuliskan semua program per button yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya kita akan coba run satu-satu. Sini kita akan coba masukkan nilai. Nah, di sini sudah
dan kita menekan tombol input. Nanti program kita berhasil, lalu kita klik tombol short untuk menyortir semua data. Nah, di sini angkanya sudah tersortir, lalu kita akan mencari sebuah angka 21 di kolom search. Nah, di sini data akan ditemukan. Di sini datanya adalah 21 dan terletak pada indeks. Dan kita hapus semua data. Akhirnya semua data terhapus. Lalu itulah dasar dari pemrograman. Akan tetapi jika kita ingin mengedit form ini agar lebih bagus dan sesuai selera, di sini kita bisa menambahkan image pada menu additional di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan image pada menu additional picture. Nah, kita akan cari pada data yang tersedia di komputer kita. Saya beri contoh ini. Klik open, klik OK, lalu saya perbesar. Nah, ini gambar yang sudah saya inputkan. Dan apabila jika ingin mengganti warna form, di sini kita bisa memilih di menu color. Di sini bisa mengubah menjadi dan apabila kita ingin memberi judul, di sini kita terdapat menu label. Captionnya di sini jadi insertion, sort, dan search. Lalu di sini kita juga bisa mengubah font yang kita inginkan di menu font. Di sini kita klik font yang kita inginkan, dan juga ukuran yang tersedia. Di sini klik OK. Dan di sini menu font yang kita pilih. Jika masih ingin mengedit teks ya, seperti yang kita lihat di sini salah ya, certain sort. Di sini kita bisa klik lagi, kita arahkan kursor di sini, lalu kita edit. Sudah. Jika ingin menambahkan caption lainnya, kita bisa menggunakan cara yang sama. Oke, baiklah, itu saja tutorial bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan C++ Builder 6. Terima kasih.